Amalia yang paling membatalkan akidah, dan ini bisa jadi pembatal akidah nomor 1, adalah syirik, asyirku billah, dan dia adalah dosa besar. Maka siapapun yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik, dosa besar, Allah tidak akan mengampuni dosanya dan dia kekal di dalam neraka. Apa bedanya syirik besar dan syirik kecil, Bapak Ibu? Mohon maaf saya berdiri terus nih, bikin kameramen sibuk ya. Syirik kecil, asyirkul lati la yasilu ila martabatil akbari. Syirik kecil adalah syirik yang tidak sampai kepada martabat syirik besar. Contoh syirik kecil. Aduh, untung tadi saya minum bodrek. Kalau nggak minum bodrek gimana nih kepala saya? Berarti yang menyembuhkan sakit kepalanya bukan Allah tapi bodrek. Itu syirik bukan? Pernah kayak gitu? Pernah ya, istighfar ya. Syirik itu. Untung Pak, anak kita dibawa ke dokter. Coba kalau anak kita tidak buru-buru dibawa ke dokter, mungkin anak kita sudah tidak ada Pak. Aduh hebat itu dokter. Nah, yang menyelamatkan anaknya dokter bukan Allah. Allahnya hilang. Nah, itu namanya syirik sabab. Mengaitkan satu peristiwa bekasannya bukan kepada Allah tapi kepada makhluk selain Allah. Kepada selain Allah. Itu syirik sabab. Baik. Nah, ada syirik besar. Ya, asyirkul akbari ay iktidau ma haqqallahi iktidau haqqallahi ila ghairillah. Syirik besar adalah menunaikan hak Allah kepada selain Allah. Harusnya itu diberikan pada Allah tapi diberikan pada selain Allah. Nah, itu syirik besar. Bapak Ibu rahmati Allah. Baik. Ada satu syirik besar dan ini bisa membatalkan akidah kita. Tapi halus tidak terasa. Dan inilah syirik akhir zaman. Boleh saya buka? Baik. Kang. Kang. Abang. Klik Bang. Aduh, Abang. Makasih Bang. Oke. Bapak Ibu rahmati Allah. Suatu hari Rasulullah SAW membacakan sebuah ayat. Ayatnya boleh diklik kan? Nah, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum wa rubanum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan alim-alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain dari Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Wa ma umiru, padahal tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budu ilaha wahida, melainkan menyembah Tuhan yang satu, Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah, subhanahu, bersuci Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Saat itu Adi bin Hatim, dia ahli kitab, baru masuk Islam. Adi bin Hatim berkata, "Ya Rasulullah, Anda tahu saya ahli kitab. Selama saya menjadi ahli kitab, saya belum pernah melihat orang-orang ahli kitab ruku sujud kepada alim-alim mereka, kepada pendeta mereka, kepada rahib mereka. Kok dikatakan mereka menyembah rahib dan pendeta mereka dan menyembah alim-alim mereka? Kaifa yuqalu dzalika ya Rasulullah?" Nah, apa kata Rasulullah? "Bal ya'budunnahum." Udah pakai bal, pakai nun taukid. Bahkan sungguh mereka menyembahnya. Kok bisa dikatakan menyembahnya Rasulullah? Nah, ini kata Rasulullah. "Inna ahbarahum wa ruhbanahum yuhallanuna ma haramallahu lahum wa yuharrimuna ma ahalallahu lahum." Sesungguhnya alim-alim mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Fayattabi'unahum, lalu umat mengikuti mereka. Begitulah cara mereka menyembahnya. Fakadzalika ya'budunahum. Jadi Bapak Ibu, seseorang bisa saja dikatakan menyembah seorang kiai, seseorang bisa saja mempertuhankan seorang ustadz, manakala kiai dan ustadz tadi menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu diikuti oleh umatnya. Begitulah cara umat menyembah kiai tadi. Apa ini bukan syirik? Syirik bukan Bapak Ibu? Syirik. Baik, saya tanya, menjadikan pemimpin sebagai orang kafir sebagai pemimpin halal apa haram? Kita bicara akidah Bapak Ibu, dan ini fitnah akhir zaman. Sekali lagi Bapak Ibu, saya bicara dari keyakinan saya. Tolong jawab dengan keyakinan. Menjadikan pemimpin dari kalangan orang kafir untuk memimpin kita halal apa haram? Haram ya.
Ada tidak ulama yang menghalalkan? Ada, banyak ya. Ada yang mengikutinya enggak? Nah, yang mengikuti ulama macam gini, mereka mempertuhankan ulama ini. Sama dengan itu kan? Yang tadi, Allahu Akbar. Ini pembatal akidah di akhir zaman. Dan yang kayak gini faham musuh-musuh Islam. Maka dikemas dengan dalil toleransi. Hati-hati Bapak Ibu. Ini fitnah akhir zaman. Maka tidak salah kalau Rasulullah mengatakan, paginya beriman, sorenya kafir. Kuliah subuh dia teriak, kita harus membela Allah dan Rasul. Wajib kita menjaga tauhid. Ada undangan datang ke istana, dikasih amplop. Amplopnya gede. Datang ke sana. Tanda tangan, cuma tanda tangan dikasih amplop, dibuka 15 juta. Masya Allah. Gua ceramah gak pernah dikasih 15 juta. Ini cuma datang doang dikasih 15 juta. Udah gitu ditawari jabatan. Akhirnya jadilah ulama penguasa tadi. Dan penguasa itu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Batal tidak akidahnya? Hati-hati Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, beginilah pentingnya kita belajar tauhid, al-wala wal bara. This